Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menjelaskan tentang bilangan pecahan ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Tapi sebelumnya Bapak minta maaf kepada siswa kelas 5. Mudah-mudahan dengan tambahan penjelasan ini, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan bulat yang dipecah. Jadi pecahan itu sama dengan ibaratnya itu buah. Nah, kalau dibagi itu artinya dipecah, dibagi dua berarti setengah. Kalau dibagi 4 menjadi 1/4. Kenapa? Karena kalau dibagi 4 berarti ada 4 bagian 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini namanya pecahan. Jadi pecahan itu dari bilangan bulat aslinya, yaitu 1. Karena dibagi-bagi maka menjadi bilangan pecahan. Contohnya 1 dibagi 2 berarti setengah. Kata lain setengah adalah 1/2. Kata per sama dengan bagi. Nah, yang bagian atas ini namanya pembilang ya. Kuncinya ini. Pertama pembilang. Kalau yang di bawah ini namanya penyebut. Ya, penyebut. Nah, yang kita bahas sekarang adalah pecahan ya. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, yang kita bahas sekarang adalah penjumlahan ya. Nah, pecahan ini ada dua macam ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kalau pecahan biasa itu tidak ada campurannya. Contohnya setengah. Nah, ini namanya pecahan biasa. Kalau pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya. Contohnya 2,5. Berarti terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, namanya disebut pecahan campuran. Ada dua macam. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, namanya disebut campuran. Ya. Sekarang Bapak kasih contoh cara menjumlah pecahan. Nah, pecahan itu bisa dijumlah atau dikurang apabila penyebutnya sama. Contohnya, Bapak akan kasih contoh yang kecil-kecil aja supaya mudah dipahami. Contohnya 2/2 ditambah 2/2 sama dengan berapa? Nah, kalau pembilang di atas ya. Kalau penyebutnya ini sama, 2 sama 2, maka yang kita jumlah langsung, yaitu pembilangnya. Jadi yang penjumlahan dan pengurangan pecahan itu yang dikurang atau yang dijumlah adalah pembilangnya, yang bagian atas ini ya. Caranya, nah kita tarik lagi garis. Nah, 2 tetap, penyebutnya tetap ya 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini
Jadi 4/2. Nah, apabila pembilangnya itu lebih besar, ya, lebih besar dari penyebut, ini pasti bisa disederhanakan. Caranya yaitu kita tulis lagi, ya, 2 tetap ya. Sekarang 2 dikali berapa supaya 4. Nah, kita hitung 2 kali 1 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, mana yang kita ambil? Maka kita ambil yang pas. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 2 dikali 2. 4 ditambah berapa supaya 4? Ditambah 0. Jadi otomatis kalau 0 di atas ini artinya tidak ada. Jadi hasilnya adalah 2. Sekarang saya kasih contoh penjumlahan yang berbeda. Contohnya 3/4 ditambah 5/8 sama dengan berapa? Nah, karena berbeda penyebutnya, maka kita harus mencari KPK-nya, ya. KPK-nya bagaimana? Nah, cara mencari KPK ini ada 2 cara sebenarnya, ya. Ada cara yang mudah, ada cara yang agak panjang sedikit. Nah, cara yang agak panjang pertama, nah supaya kalau bingung, umpamanya ya 4. Nah, 4 ini kelipatannya. 4 namanya KPK itu adalah nah kelipatan persekutuan terkecil. Ya. KPK adalah faktor kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil namanya disingkat dengan KPK, ya. Nah, ini kita kembali lagi. Karena berbeda penyebutnya, maka kita harus cari KPK-nya. Caranya yaitu dengan cara 4. Nah, contohnya 4 ya. Yang dicari nih. 4 ditambah 4 berapa? 8. Ya. Ditambah 4 12, ditambah 4 16, ditambah 4 20. Nah, kemudian yang 8 begitu juga. 8 ditambah 8 16, ditambah 8 24, ya. Nah, ditambah 4 lagi berapa? Ditambah 8 ya. Ditambah 8 sama dengan 32. Nah, sudah dulu di sini. Nah, kita lihat di antara yang bagian 4 sama dengan 8. Mana yang sama kita ambil. Nah, di antara yang di atasnya ini ada yang sama, yaitu angka 8. Nah, 8 ini sama ya. Berarti KPK-nya adalah 8. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita lanjutkan prosesnya, yaitu pertama 8 dibagi 4. Nah, arahnya ya, kalau dari 8 ke sini itu dibagi. 8 dibagi 4 sama dengan
2. Kemudian habis itu ke sini ya. 2 dikali 3, kalau ke atas dikali ya. 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Yang sebelahnya sama. 8 dibagi 8 1. 1 dikali 5 5. Tandanya jangan lupa. Nah, ya. Hasilnya adalah 6 ditambah 5. Karena sudah sama ya KPK-nya, maka tinggal kita jumlah pembilangnya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, penyebutnya tetap ya, jangan jadi yang berubah itu adalah pembilangnya. Kemudian kita lanjut ke sini ya. 11 per 8. Kita tulis lagi 11 per 8. Kalau pembilangnya lebih besar, itu pasti bisa disederhanakan. Tapi kalau lebih kecil yang di atas ini, ada 2 kemungkinan. Bisa disederhanakan atau tidak bisa disederhanakan. Ada 2 kemungkinan. Mungkin bisa disederhanakan dan mungkin tidak bisa disederhanakan. Nah, yang ini adalah karena pembilangnya lebih besar, ini pasti bisa disederhanakan. Caranya kita kasih garis dulu. Nah, 8 tetap. 8 dikali berapa supaya 11? Nah, 8 kita hitung lagi. 8 kali 1 8. 8 dikali 2 16. 8 kali 3 24. Nah, kita lihat di sini mana yang mendekatin. Kalau bisa pas. Ya. Karena yang mendekati adalah 8 dikali 2 16 kelebihan, lebih dari 11, maka kita ambil yang bawahnya yaitu 8 dikali 1 menjadi kali 1 di sini ya tempatnya. 8 dikali 1 8 ditambah berapa supaya 11? Supaya 11 8 9 10 11 berarti ditambah 3. Nah, sekarang hasilnya adalah 1/3/8. Bisa nggak ini dibagi lagi yang ini? Yang disederhanakan itu adalah pecahannya ya. Kalau bilangan bulatnya nggak bisa. Jadi yang kita sederhanakan yaitu pecahan. Kalau cara menyederhanakan yaitu apabila di atas ini dibagi 2, maka di bawah harus dibagi 2. Kalau di atas dibagi 3, di bawah harus dibagi 3. Harus sama-sama bisa. Tidak boleh harus sama-sama bisa ya antara di atas dengan di bawah. Kalau di atas dibagi 2 bisa, maka di bawah harus dibagi 2. Tapi kalau salah satunya tidak bisa, maka tidak boleh. Ya. Maka ini hasilnya. Nah, ini karena ini nggak bisa dibagi lagi, ya. Tidak bisa dibagi lagi, maka ini hasilnya. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 5/8 sama dengan 1/3/8. Ini nilai terakhir ya. Jadi harus disederhanakan. Nah, sekarang Bapak akan ngasih contoh yang ada pecahan campurannya. Nah, ini contohnya. Umpamanya 3 ya. 3 5/2 ditambah 3 6/7 umpamanya sama dengan berapa? Nah, caranya apabila pecahan ini ada campurannya,
maka harus kita jadikan pecahan biasa dulu, baru prosesnya sama dengan pecahan yang biasa. Ya, jadi pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Caranya kita tulis lagi, ya. Caranya pertama ini 2 yang penyebutnya ini dengan bilangan bulat ini kita kali, ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian habis dikali baru ditambah, ya. Nah, ke sini ditambah. 2 dikali 3 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, pernya sama ya, jangan dirubah penyebutnya, yaitu 2. Kemudian tandanya tambah. Yang sebelahnya 7 dikali 3 21 ditambah 6 jadi 27 per 7. Nah, ini sekarang sudah menjadi pecahan biasa. Lanjutannya, kalau sudah jadi pecahan biasa, maka kita proses sama dengan pecahan biasa. Ya. Caranya kita cari KPK-nya. Karena penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK-nya. Berapa KPK dari 7 dan 2? Ya, caranya yaitu 2 ditambah 2 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8 ditambah 2 ditambah 2 10 ditambah 2 12 ditambah 2 14 ditambah 2 16 dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua 7 ditambah 2 7 kelipatannya ya, 7 ditambah 7 14 ditambah 7 21. Nah, kita sampai seterusnya ini. Kalau ada yang sama antara yang di atas dengan di bawah ini, maka kita cukupkan. Nah, di sini ada nggak yang sama? Nah, kita lihatin. Nah, oh, ada yang sama ini. 14 ya, 14. Nah, sama kan? Nah, berarti ini KPK-nya. Berarti KPK dari 2 dan 7 adalah 14. Atau juga caranya bisa juga dengan cara, kalau nggak mencari begini, bisa langsung dikalikan. 2 dikali 7 sama dengan 14. Karena kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Nah, 14 dibagi 2, 7. 7 ke sini dibagi, ya. Arahnya ke sini dibagi. Kemudian kalau ke atas dikali. 14 bagi 2 7. 7 dikali 11 menjadi 77. Gimana caranya kalau mengalihkan? Nah, kalau masih belum paham untuk perkaliannya, Bapak ajarin cara mengalihkan. Jadi 11 dikali 7, ya. 11 kali 7 perkalian ya. Maka ini dikalikan, ya. 7 kali 1 7. Kemudian habis satuannya puluhannya. 7 dikali 1 menjadi 7. Jadi hasilnya 77. Tapi kalau ada umpamanya 33 dikali 33, bagaimana caranya? Nah, cara menyusun ke bawah perkalian begini. Berarti satuan sama satuan ya. 3 kali 3 9. Ya. Kemudian habis satuan sama satuan, satuan sama puluhan. Sini ya. 3 kali 3 9. Ya kan? Jadi hasilnya 99. Ini belum cukup. Nah, kelanjutannya baru puluhannya. 3 kali 3 9. Lurus puluhan ya. Sini 9. Kemudian 3 kali 3 9. Hasilnya dijumlah 9 tambah 0
Kalau ditulis 0 ya. 9, nah 9. 9 tambah 9, 18. 18. Kalau 18 yang ditulis adalah satuannya. Ini satuan, ini puluhan. Ini ya. Satuan, ini puluhan. Maka yang ditulis adalah satuannya. 8. Ya. Simpan 1. Simpanannya ini 9 ditambah 1, 10. Jadi hasilnya adalah 1089. Jadi 33 dikali 33 sama dengan 1089. Nah, begitu juga ini. Sekarang yang ini ya, kita kembali lagi. Sekarang 14 bagi 2, 14 bagi 7. Hasilnya adalah 2. Ya. Kalau 14 bagi 2, 7. Kalau 14 bagi 7, 2. Ya. Kemudian 2 dikali 27. Berapa? Nah, kita hitung 27 dikali 2 sama dengan berapa? 2 kali 7, 14 ya. 14 ditulis 4, simpan 1. 2 dikali 2 ya, ke sini. 2 kali 2, 4. 4 ditambah simpanan 1 menjadi 5. Jadi hasilnya 54. Jadi 54. Nah, tandanya jangan lupa. Nah, tandanya tambahan harus ditambah. Ya. Jadi 77 ditambah 54 sama dengan berapa? Nah, kita hitung. Lanjutannya ke sini ya. Supaya nyaman. Kita hitung 77 ditambah 54. Ingat, kalau penjumlahan bersusun ke bawah harus lurus, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan. Ya, 77. Saya tulis ya, 77. 54. Nah, 4-nya di sini. Kita urut dari satuan. 4, 5. Nah, 7 ditambah 4, 11. Simpan 1. 5 ditambah 7, 12. Simpanan 1 menjadi 8. Hasilnya 81. Jadi 77 ditambah 54 sama dengan berapa? Saya ulang lagi ya. 7 tambah 4, 11. Simpan 1. Sekarang 5 ditambah 7 ya, 7 ya. 5 ditambah 7, 12 ya. 12 tambah simpan 1 menjadi 13. Ini berarti salah ini Bapak ya. Minta maaf, biasa manusia bisa salah adanya. Nah, hasilnya adalah 131. Nah, kita tulis 131 per 14. Nah, bisa nggak disederhanakan? Nah, ini bisa ya. Kita tulis lagi 14. 14 dikali berapa supaya 131? Nah, kita hitung lagi. Umpamanya 14 kali 1, 14. 14 kali 2, 28. 14 kali 3 berapa? Ya, caranya gini. 14 kali 3. Nah, ini ya, dari sini tadi. 14 kali 3, 42 ya, tadi salah. Kemudian 14 kali 4, 56. 14 kali 5, 70. 14 kali 6,
84, dan 14 kali 7 98 ya. 14 kali 8 112, 14 kali 9 126, dan 14 kali 10 140. Nah, kita lihat ini mana yang mendekati. Nah, sekali. Kemudian kita lihat di sini kalau 14 kali 10 140 lebih ya, 131. Maka cari di bawahnya yaitu 14 kali 9. Dan di sini kali 9 ya. Nah, 14 kali 9 sama dengan 126. Tambah berapa supaya 131? Nah, supaya mudah kita tulis lagi 131 dikurangin 126 ya, supaya mudah caranya. 11 kurangin 6 5 ya, pinjam ya. 1 dikurangin 6 nggak bisa, pinjam 1 menjadi 11. 11 dikurangin 6 sama dengan 5. Nah, di sini sisa 2. 2 dikurangin 2 0. 1 dikurangin 1 0. Nah, nolnya yang berarti nggak fungsi ya. 0 di depan angka nggak fungsi. Nah, yaitu 5 ya. Jadi ditambah 5 di sini. Jadi 14 dikali 9 yaitu 126. Ditambah berapa supaya 131? Ya. Maka ditambah 5. Nah, kalau sudah sampai sini bisa nggak disederhanakan lagi? Kalau masih bisa, maka dilanjut ya yang ini. Tapi kalau nggak bisa disederhanakan lagi, maka ini hasilnya. Hasil dari 35/2 ditambah 36/7. Maka hasilnya adalah 95/14. Nah, ini ya. Nah, ini cukup mungkin penjelasan Bapak di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.